Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember Rabu siang merilis Indeks Perekonomian di Kabupaten Jember untuk edisi April 2021. Salah satu yang menarik adalah tingkat okupansi atau hunian hotel sekelas bintang masih laris manis. Meski sedikit terjadi penurunan dibanding bulan sebelumnya yakni bulan Maret, namun dibanding tahun 2020 pada bulan yang sama, volumenya masih meningkat. Artinya tingkat hunian di Jember saat ini masih laris manis yang menjadi salah satu indikator baik perkembangan ekonomi. Dan untuk membahasnya saya akan menghubungi Bapak Chandra Birawa, Kasih Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Jember untuk mengetahui seperti apa perkembangan tingkat hunian hotel di Jember saat ini. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore Bapak Chandra Birawa, Kasih Statistik Distribusi BPS Jember. Perkenalkan saya Ageng Widya dari program Gatekeeper FTV Jember, Pak Chandra. Nggih. Ya, saat ini Gimana? kita sedang siaran langsung dan menginformasikan kepada pemirsa di rumah mengenai hunian hotel di Jember yang saat ini laris manis. Mungkin Pak Chandra bisa menginformasikan kepada kami seperti apa perkembangan tingkat hunian hotel di Jember sendiri, Pak. Oh ya, sebentar. Oke. Eh, Sebentar ya, saya buka catatan dulu. Ya, untuk tingkat hunian hotel Ya. di bulan April ya, Hmm. yang kita rilis pada hari ini tadi siang, bahwa untuk Kabupaten Jember, tingkat hunian hotel setara bintang di Jember itu sekarang 43,58%. Ya. Jadi angka ini kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, bulan Maret, mengalami penurunan yang sebelumnya 51,29%. Kalau kita bandingkan dengan TPK tahun lalu pada bulan yang sama, ya di bulan April, itu TPK-nya 9,38%, jauh di bawah. Karena kemarin yang tahun lalu di bulan April ini memang terdampak pandemi COVID, sehingga untuk tingkat hunian hotelnya sangat kecil, 9,38. Tapi perkembangannya untuk bulan April tahun 2021 mulai menggeliat lah untuk tingkat penghunian hotelnya yang setara bintang. Walaupun kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya mengalami penurunan, karena mungkin ini terkait dengan isu pemerintah yang memberikan pelarangan pulang kampung ya. Jadi itu mungkin sehingga ini ada sedikit banyak terdampak. Baik. Jika dibandingkan dengan TPK Hotel Setara Bintang dengan Jawa Timur, Pak Chandra, seperti apa persentase dari Kabupaten Jember sendiri? Ya, kalau kita bandingkan dengan TPK Jawa Timur di bulan April ini, ya, itu TPK-nya mencapai 38,88%. Jadi kita masih berada di atasnya. Ya, karena Jawa Timur merupakan rata-rata dari seluruh jasa akomodasi hotel berbintang seluruh Jawa Timur, gitu kan. Jadi Jember masih berada di atasnya berapa poin itu, sekitar kurang lebih 5 poin ya. Baik. Jadi itu trennya memang Jawa Timur dibandingkan dengan bulan sebelumnya juga mengalami penurunan. Kalau bulan sebelumnya, bulan Maret itu 40,20%. Sama juga dengan Jember, bulan sebelumnya 51,29, sekarang 43,58. Jadi trennya mengalami penurunan untuk TPK hotel setara bintang yang ada di Jember maupun di Jawa Timur. Ya, baik. Jika disimpulkan Pak Chandra, berarti untuk beberapa kabupaten di Jember ini, di beberapa kabupaten di Jawa Timur, Jember saat ini memang okupansi dari TPK sendiri mengalami kenaikan seperti itu, Pak Chandra?
trennya turun kemarin ya, yang di bulan-bulan April. Tapi kalau kita bandingkan dengan apa rata-rata Jawa Timur, kita masih di atasnya. Jadi masih lebih lebih tinggi lah dibanding dengan TPK Jawa Timur secara umum. Ya. Mungkin Pak Chandra bisa menjelaskan kepada kami faktor apa yang mempengaruhi kenaikan tingkat hunian hotel sendiri di Jember, Pak? Jadi kita tahu bahwa untuk tingkat hunian hotel ini sebenarnya yang mungkin yang bisa menjelaskan dari PHRI ya. Tapi menurut informasinya selama masa pandemi ini jadi ini yang kita lihat atau yang kita hitung sementara ini kan TPK untuk setara bintang. Tetapi sebenarnya berdasarkan laporan dari PHRI untuk hotel-hotel yang non bintang itu memang agak terpuruk karena selama pandemi itu hotel yang berbintang ini perang tarif dengan hotel non bintang. Jadi mereka itu bisa menawarkan harga di bawah yang seharusnya, batas yang seharusnya gitu, sehingga minat untuk tamu-tamu yang ke hotel non bintang mereka yang kalah bersaing gitu. Mungkin dilihat dari fasilitasnya, artinya hotel berbintang ini dari sisi tarif mungkin menurunkan harga, bahkan bisa itu informasi dari PHRI begitu. Nah, jadi itu yang mungkin membuat TPK setara bintang yang ada di Jember ini masih boleh dikatakan stabil ya, apa istilahnya, mengalami peningkatan trennya ya. Trennya kalau kita bandingkan dengan masa-masa pandemi sebelumnya. Jadi sekarang sudah mulai menggeliat itu dari sisi hotel berbintang gitu. Baik. Dan meningkatnya hunian hotel di Jember sendiri ini juga mempengaruhi ekonomi yang ada di Kabupaten Jember sendiri, Pak Chandra. Semestinya ini menjadi kabar baik bagi kita bahwasanya Jember sudah mulai bangkit seperti itu, Pak Chandra. Ya, jadi paling tidak ini kita secara umum memberikan informasi bahwa dunia usaha akomodasi sudah mulai menggeliat gitu ya di Jember, walaupun mungkin ini kepentingan dari dukungan kepada pemerintah daerah tentunya. Harapan dari PHRI itu paling tidak sering-sering atau memperbanyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa mengundang para tamu sehingga sehingga bisa memanfaatkan akomodasi, jasa-jasa akomodasi yang ada di Jember. Ya. Dan jika berbicara mengenai komposisi tamu, Pak Chandra, dibagi menjadi tamu domestik maupun tamu asing. Dan untuk Kabupaten Jember sendiri, Pak Chandra, seperti apa melihat untuk komposisi tamu sendiri, seperti apa Pak persentasenya di Kabupaten Jember? Ya, kalau melihat dari komposisi tamu, trennya itu selama tahun 2021, bahkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ya, ini bulan Januari aja persentasenya sangat kecil ya. Jadi untuk yang domestik 99,92%, 99,92% itu bulan Januari. Kemudian Februari 99,94. Jadi untuk ada kenaikan yang di domestik sampai dengan April itu 99,84. Jadi ada penurunan domestik, artinya dari tamu asing ada peningkatan di bulan April ini. Ya. Bahkan kalau kita lihat datanya ini bulan April dibanding dengan bulan Maret ada peningkatan tamu asing yang ada di Jember. Ya. Dan terakhir Pak Chandra, apa harapan dari BPS Jember agar supaya perekonomian di Jember ini bisa lebih meningkat Pak di masa pandemi seperti saat ini? Ya,
intinya kan BPS ini kan tugas fungsinya kan mencatat dan melaporkan atau kita melakukan rilis data secepat mungkin, sehingga data ini bisa dimanfaatkan untuk pelaku kebijakan, tentunya juga bagi dunia usaha, terutama untuk akomodasi, jasa akomodasi ya. Jadi BPS di sini hanya memotret memotret kejadian atau fenomena yang terjadi, fakta yang terjadi ini seperti yang kita sampaikan setiap rilis itu. Kemudian mengenai kebijakan-kebijakan apa itu tergantung dari pemerintah daerah atau swasta atau yang berkepentingan untuk menentukan sikap dan menentukan kebijakan. Tentunya sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah dan juga dunia usaha yang ada di Jember. Dan mungkin dengan keterkaitan dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah sekarang ini, kayaknya sudah ingin menggencarkan tingkat kepariwisataan. Nah, itu sangat menunjang, sangat bisa membantu terhadap tumbuh kembangnya ekonomi, terutama di sektor pariwisata. Ya. Karena sektor pariwisata ini dampaknya juga banyak, tidak hanya pariwisata, juga perdagangan dan sebagainya kan. Kalau misalnya pemerintah daerah Kabupaten Jember bisa membangkitkan atau menumbuh kembangkan dan mungkin membuat banyak kegiatan tentang kepariwisataan. Nah, tapi terlebih karena sekarang masih masa pandeminya, itu yang menjadi kendala, sehingga kayak pemerintah ini serba salah mau mendatangkan tamu, tapi kan harus tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Baik, terima kasih informasinya Bapak Chandra Birawa, Kasih Statistik Distribusi BPS Jember. Selamat siang, Pak. Selamat siang.